Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi materi kita. Kita sudah sampai ke level 2, ya. Kita sudah masuk ke idofah. Nah, pelajaran dasar namun sangat penting dan sering sekali para pemula itu salah. Ya. Jadi selama pengalaman saya mengajar nahu itu banyak sekali dalam prakteknya mereka masih salah dalam membaca idofah. Baik itu membaca maupun membuat idofah. Mereka masih sering keliru. Oleh karenanya, pelajaran ini saya buat dalam level sendiri, ya, dalam level tersendiri, sehingga kita bisa memberikan penekanan pelajaran idofah ini untuk para pemula, ya, sehingga mereka lebih aware, ya. Jadi apa itu idofah? Idofah adalah gabungan dua kata benda. Jadi ada dua kata benda digabung. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, pintu rumah, jendela kamar, anak guru, ayahmu, ibuku, dan lain sebagainya ya. Nah, kata kedua dalam idofa itu tidak boleh kata sifat. Nggak boleh seperti ini. Pintu besar, sepeda baru, anak pintar, ayah teladan misalnya. Ini bukan idofa. Ya, ini susunan nanti dalam bahasa Arab namanya na'at man'ut. Jadi kalau idofah itu harus murni dua-duanya itu kata benda. Jadi tidak ada kata sifatnya. Oke. Nah, idofah dalam bahasa Arab memiliki ciri-ciri yang dapat dikenali. Apa cirinya? Yang pertama, kata pertama itu tidak ada alif lamnya. Kata yang pertama itu tidak ada alif lamnya. Misalnya seperti ini ya, pintu rumah. Nah, kata pintunya itu nanti nggak ada alif lamnya. Ya. Yang kedua, kata pertama itu harus kata benda umum. Ya, jadi bukan nama orang, bukan kata tunjuk, bukan kata ganti atau kata sambung. Contohnya nih, pintu rumah. Babu al-baiti. Nah, ini kata pertamanya ini kan nggak ada alif lam nah. Babnya ini. Nah, pintu yang kedua rumah. Nah, ini pasti susunan idofah. Babul bait. Ya, kemudian jendela kamar. Nah, di nafidah jendelanya ini nggak ada alif lam cirinya yang paling utama. Sedangkan kamarnya boleh ada alif lam, boleh nggak. Yang penting kata pertamanya ini nggak ada alif lam. Ini menunjukkan bahwa ini dofa. Nah, fizatul ghurfa. Kemudian anak guru, misalnya. Waladul mudarris, walad anak. Al mudarris guru. Walad ini nggak ada alif lam. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah idofa. Waladul mudarris. Tapi kalau dia ada alif lam, ini bukan idofa. Contohnya waliduka. Walid, ayah, kamu. Ya. Walidnya nggak ada alif lam. Waliduka berarti ini idofah. Itu ya. Itu cara mengenali idofah sebenarnya. Ya. Sebenarnya mudah, tetapi nanti ketika prakteknya masih juga sering salah-salah. Oleh karena itu kita harus banyak memberikan praktek latihan kepada para pemula. Oke. Nah, idofah ini kan pasti terdiri dari dua kata. Ya. Nah, kata pertama itu disebut mudof. Kata kedua itu disebut mudofun ilaih. Misalnya seperti ini. Babul bait. Bab itu mudof. Al bait ini mudofun ilaih. Ya. Bab ini kata pertama mudof. Al baitnya mudofun ilaih. Dipahami ya? Berikutnya ketentuan idofah.
Mudhof tidak boleh ada alif lam. Karena cirinya tadi memang nggak boleh ada alif lam. Tapi ada tambahan nih. Dan kalau kita harokatin, dia tidak boleh ada tanwin. Biasanya kan kalau kita pelajari di awal itu, kalau eh, kata benda yang tidak ada alif lam itu biasanya muncul tanwin ya. Tapi kalau dia dalam keadaan mudhof, dia tidak ada alif lam dan tidak boleh ada tanwin. Yang kedua, mudhof ilaih atau kata yang keduanya itu harus majrur. Apa majrur? Kan ada marfu, mansub, majrur. Marfu itu domah, domatain. Mansub itu fathah, fathatain. Majrur itu kasroh atau kasrotain. Jadi mudhof ilaih itu harus kasroh atau kasrotain. Ya. Mudhof ilaih harus majrur. Namun dia boleh ada alif lam, boleh juga tidak. Contohnya seperti ini nih. Babu al-baiti. Ya, babnya mudhof, al-baitnya mudhof ilaih. Mudhofnya nggak boleh ada alif lam, kemudian nggak boleh tanwin, nggak boleh babun, hanya babu saja. Mudhof ilaih al-bait ini harus majrur kasroh, baitin kasroh, kasrotain. Tapi dia boleh ada alif lam, al-bait boleh juga tidak, baitin gitu. Oke. Ya, tolong diingat-ingat nih, diulang-ulang sampai benar-benar kita tahu, paham betul idofah. Nah, berikut contoh-contoh idofah. Buku Zaid, Kitabu Zaidin. Jadi nggak boleh dikasih alif lam nih Alkitabnya. Kalau dikasih alif lam salah. Dia bukan idofah ya. Kitabu Zaidin, buku Zaid. Tangan manusia, ya dulu insani. Cincin emas, khotamu zahabin. Khotam, cincin, zahabin emas. Masjidul Qaryati, masjid kampung. Masjid Al-Qaryati kampung. Salat fajar, salat subuh. Salatul fajri, penuntut ilmu, talibul ilmi, cinta tanah air, hubbul watani, ya, hubbul watani, ilmu nahu, ilmun nahwi. Ya, ini contoh-contoh dari idofah atau mudhof, mudhofun ilaih. Nah, mudhof ilaih itu bisa berupa domir atau kata ganti. Ya, misalnya buku mau diidofahkan ke ana, buku saya nantinya ya. Jadinya sebenarnya kitabi, kitabi. Jadi bukan kitabu ana, tapi kitabi. Kitabu huwa, bukunya dia. Jadi kitabuhu. Kitabu hiya, bukunya dia perempuan. Kitabuha. Kita buka, buku kamu. Kita buka. Man buka, siapa Tuhanmu? Kita buki. Kitabu anti jadi kita buki. Kitabu nahnu menjadi kitabuna. Nah, ini harus dipahami nih bahwa kata-kata yang seperti ini sudah terdiri dari dua kata, yaitu mudhof dan mudhofun ilaih. Mudhofnya kata benda normal, mudhof ilaihnya kata ganti. Jadi kalau kita sering sebut tuh abi, umi, itu sebenarnya dalam bahasa Arab sudah terdiri dari dua kata, yaitu abun, ayah, umun, ibu, sama saya. I, ada ya-nya di situ. Itu domir ana. Berikutnya nih. Nah, ini perlu diperhatikan ini khususnya untuk domir hu. Nanti ada domir huma, ada hum. Eh, domir hu ini normalnya kan dibaca hu ya. Ya, misalnya kita buhu, kita bahu, dia selalu dibaca hu. Tetapi kalau harokat akhirnya kasroh, misalnya kita bi, misalnya disambung dengan hu, tidak dibaca kita bihu, tetapi dibaca kasroh juga. Kita bihi, gitu. Misalnya seperti ini nih, kita bihi, ya bukan kita bihu, tapi kita bihi. Kalau selain kalau misalnya kita bu, dia dibacanya kita buhu. Kalau kita ba, dia dibacanya
kita bahu, tetap hu ya. Tapi kalau kita bi, dia dibacanya kita bihi ya. Diingat-ingat ya. Atau eh, huruf harokat eh, apa itu huruf sebelumnya itu ya sukun. Misalnya fi ya. Fi itu kan ada ya sukunnya. Jadi bukan fihu tapi fihi. Ala misalnya, bukan alaihu tapi alaihi. Nah, itu kalau ketemu ya sukun. Baik, sampai sini dulu diperhatikan. Nanti kita lanjutkan ke idofah dalam kalimat ya. Ini diulang-ulang lagi sampai benar-benar paham.